Senayan dan kemudian di Kebon Siri, politisi busuk juga ada di sekitar kita, termasuk yang kadang-kadang menggunakan ruang mimbar melakukan agitasi politik, mengotori sakralitas mimbar untuk kepentingan politik sesaat. Nah, itu banyak. Maka tugas saya adalah melakukan edukasi politik. Ya. Kalau Anda ingin dalam politik praktis silakan, tapi tugas saya adalah edukasi politik. Maka kalau Anda cermati tulisan saya selalu akan mengarah kepada hal-hal yang seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi penting untuk Anda melokalisir masalah supaya kemudian tidak terjebak dengan kemudian dikotomisasi. Kalau tadi dikatakan warna hitam adalah putih, kalau begitu kuning masuknya mana? Merah masuk ke mana? Pribumi non pribumi. Lalu yang punya hak siapa? Yang punya hak pribumi. Yang non pribumi kan hanya pendatang. Non pribumi itu siapa? Non pribumi lebih digambarkan sebagai suku Tionghoa. Lalu kemudian maaf kata, yang kemudian Arab, kemudian bule, itu masuk kategori mana? Ya mereka bukan masuk kategori dua itu. Loh kalau begitu ada satu kelompok yang tidak masuk dong. Ada satu kelompok, ada satu identitas orang bule, orang Arab yang tidak masuk dalam pembagian nama itu, subklasnya tidak jelas. Karena itu kita tidak bisa kemudian melakukan semacam klasifikasi yang hanya terbatas kepada pilihan terbatas. Gitu ya. Jadi kalau kita diberi pilihan sama orang, kalau pilihannya tidak relevan, Anda tidak menjawab. Karena itu nanti bisa berakibat fatal. Itu bisa masuk dalam ranah kategori complex question. Pertanyaan yang menjebak. Anda pilih mana? Ya, itu yang terjadi di Indonesia. Ya, makanya kemungkinan nanti ini bulan September akan dimunculkan hembusan komunis karena menjelang 30 September. Ya, wah ini yang nanti tokoh-tokoh agama yang kemudian diproses. Wah ini dasar rezim komunis dan lain-lain gitu ya. Saya bukan mendukung rezim tertentu, bukan. Tapi saya kepingin mengembalikan Indonesia ke dalam track berpikir yang benar. Bahwa Indonesia itu tidak diformat. Ketika Indonesia didirikan oleh pendiri bangsa kita, kan tidak diformat sebagai negara agama, tidak diformat sebagai negara suku, tapi diformat sebagai negara bangsa. Dimengerti ya? Karena diformat sebagai negara bangsa, maka seluruh budaya, seluruh kepercayaan itu bisa ditampung di dalam rumah bersama, namanya rumah Indonesia. Jangan dikotak-kotakan bahwa ini adalah suku ini kemudian kelompok ini. Yang terjadi di Indonesia pada zaman Soeharto kan dirumuskan dua tadi. Kalau tidak Jawa ya Muslim. Makanya di zaman Soeharto orang Chinese namanya dijawanisasi. Ya, Anda bisa cek. Namanya dijawanisasi. Misalnya marganya Han, Johan Handoyo. Ya. Jadi marganya di-Indonesiakan, dijawanisasi. Karena itu, maka kenapa presiden tidak lepas dari unsur kejawaan? Karena ada kuat itu, paradigma itu. Bahwa Jawa menurunkan raja-raja Jawa, maka kira-kira seperti itu. Indonesia kan ya Jawa, Indonesia ya Islam. Maka kalau ada presiden, calon presiden yang non-muslim, selalu pasti akan terganjar dengan identitas keagamannya itu. Bukankah itu sudah terjadi berkali-kali di Indonesia yang seperti itu? Politik identitas. Nah, itu yang perlu kemudian kita bereskan. Berarti ada klasifikasi yang tidak beres di Indonesia. Oke, klik yang berikutnya. Itu klasifikasi harus lengkap ya. Jangan dikotomis. Hukum ini klasifikasi harus benar-benar memisahkan. Hukum ini menuntut batas antara satu subklas dengan subklas lainnya yang benar-benar terpisahkan secara jelas. Jangan sampai ada subklas yang overlapping. Karena ini bisa menimbulkan penilaian yang subjektif. Contoh, bisa begini. Yang nilainya 60 ke bawah, maka remedial. Yang 60 ke atas, Anda tidak remedial. Pertanyaan saya, 60 masuk kategori mana? Apakah dia yang remedial? Ataukah dia yang tidak remedial? Yang 60 ke bawah remedial, 60 ke atas tidak remedial. Kalau begitu 60 ada di mana? Bisa juga tidak remedial, bisa juga remedial. Kan bahasanya menjadi ambigu kan? Bagaimana untuk membahasakan supaya menjadi tepat? Yang nilainya 60 di bawah 60, di bawah 60. Berarti 60 tidak masuk. Di bawah 60 maka dia remedial. Yang nilainya sama dengan 60 sampai 60 ke atas, dia tidak remedial.
Penjelasan pengungkapannya harus tepat. Supaya apa? Supaya ada kelompok yang tidak diuntungkan, dia ada dalam posisi mana. Gitu ya. Ya, jadi senioritas, junioritas itu bahasa yang bisa overlapping penilaian subjektif. Lalu kemudian misalnya begini juga, antara orang kota dengan orang kampung itu penilaian subjektif juga loh. Dasar. Nah ini seringkali kota itu diidentikan dengan beradab, dengan perkembangan kemajuan, dengan peradaban pikiran. Aneh tidak? Tawurannya di Jakarta. Jakarta kan kota besar kan? Ibu kota. Tapi tawurannya di Jakarta. Tapi disebutnya apa? Tawuran antar kampung. Antar kampung disebutnya. Di Jakarta terjadi tawuran antar kampung. Jadi seolah-olah kata kampung itu sudah diberi persepsi buruk. Karena itu bagian dari spiritnya Orde Baru untuk melakukan pembangunan 5 tahun dan memodernisasi perkampungan. Sehingga kemudian pada zaman Soeharto banyak kampung-kampung yang digeser menjadi bangunan bertingkat karena tugasnya adalah diberadabkan dengan pembangunan fisik pada masa itu. Sehingga seorang yang dianggap tidak berpikir, yang berpikir tawuran itu orang kampung lah. Maka di Jakarta kalau ada tawuran antar kelurahan disebutnya tawuran antar kampung. Kita tidak menyebutnya tawuran antar kota. Padahal itu di kota besar. Karena ingin menurunkan derajat pemahaman kata kampung. Sehingga apa? Sehingga kepada waktu itu orang akan berbondong-bondong kalau digusur demi sebuah pembangunan tidak masalah. Kan supaya kita jadi orang beradab, orang kota. Bisa dipahami ya? Termasuk kemudian kata kampungan itu kan menjadi kata yang negatif yang selalu kita gunakan setiap saat. Itu adalah bentuk dari klasifikasi yang tidak bisa memisahkan secara jelas. Contoh, kalau saya sebut kepada Anda misalnya begini. Sepatu dipisahkan, sepatu itu dikategorisasi sebagai seperti gini. Sepatu kulit, kemudian sepatu kulit, sepatu kain, sepatu olahraga, sepatu kulit, sepatu kain, sepatu sepak bola, sepatu olahraga, dan kemudian sepatu anak. Menurut Anda itu klasifikasinya benar tidak? Tidak ya? Karena saya mencampur adukan semua. Sepatu sebagai sepatu yang digunakan untuk olahraga, basket, futsal, harusnya dipisahkan dengan sepatu yang bicarakan ketika kita bicara bahannya. Dan siapa yang menggunakannya. Bisa dipahami ya? Jangan hanya karena sepatu, sama saja. Tidak. Makanya dalam menyelesaikan masalah, itu penting untuk mengklasifikasi. Ini sama-sama nih orang Kristen nih. Wah, orang Kristen pokoknya tutup mata deh. Pokoknya kamu salah. Ini orang Kristen pasti kaya. Makanya kalau ngurus KTP dipersulit. Karena ada klasifikasi yang tidak beres di situ. Oke. Bisa dimengerti ya soal itu ya. Oke, berikutnya. Klasifikasi harus menggunakan satu dasar yang sama. Didasari pada satu norma tertentu. Nah, ini contoh. Kalau kita sudah pada punya posisi berbeda. Yang satu mengakui Yesus sebagai Tuhan, Kristen. Yang Muslim tidak mengakui sebagai Tuhan. Ya kalau diskusinya pada level doktrin nggak akan ketemu. Mau sejauh apapun nggak akan ketemu. Yang ada malah debat kusir. Loh, bukankah diskusi itu kan mempertemukan kita yang berbeda? Benar. Diskusi mempertemukan kita yang berbeda, tapi diskusi bukan memperuncing perbedaan. Lalu kalau begitu bahan apa yang didiskusikan? Yang didiskusikan bukan soal doktrin. Yang didiskusikan adalah kerangka etik pluralnya. Di antara Anda yang berbeda, apa yang bisa sama di antara kita? Itu yang kita carikan titik temunya. Paham enggak? Nah, tapi nanti di sini juga bisa menimbulkan diskusi untuk kita. Kan kalau kita lihat di YouTube, malah justru diskusi seperti itu memancing kebencian kan? Cari dong nilai yang sama. Bukankah Tuhan udah mengajarkan nilai persamaan? Contoh, yang dipersembahkan dalam menurut orang Kristen Katolik yang dipersembahkan Abraham siapa? Ishak. Menurut orang Muslim yang dipersembahkan siapa? Ismail. Bukankah Tuhan sudah kasih jalan tengah? Bukan Ishak, bukan Ismail.
Kenapa kita masih berpijak kepada siapanya, bukan pada apa yang sudah Tuhan berikan? Paham tidak sampai sini? Oh iya, minggu lalu saya bilang hari ini kita mau ngopi ya. Sudah siap air panasnya? Belum. Kalau belum, berarti Senin depan. Nanti saya titip kopinya ke Mike ya. Titip kopinya ke Mike, nanti kita bikin bersama-sama. Siapa tahu minggu depan pas ada yang ulang tahun kita rayakan bersama-sama. Ada ya? Minggu depan. Ya. Kita buat suasana di kelas. Saya terinspirasi dari film Freedom Writers. Pernah lihat? Pernah lihat ya? Film Freedom Writers itu dia dapat tugas di satu sekolah. Tugasnya itu kelasnya, maaf kata, kelasnya nakal semua, gangster semua lah. Jadi kelas itu di pokoknya diabaikan, mau ada nggak ada hanya syarat formalitas pendidikan. Tapi seorang guru bernama Erin Grubel kemudian melihat ini potensial, harus dikembangkan. Ada mahasiswa yang suka coret-coret tembok, dia berpikir ini sebenarnya jiwanya seni. Kenapa nggak bisa dikelola dengan baik? Tapi dia melawan sistem di sekolah itu. Sampai akhirnya dia dibenci oleh kepala sekolahnya dan dibenci oleh yayasan karena menerapkan sistem pendidikan yang berbeda. Ya, tapi ternyata itu menjadi terapi untuk bisa menyembuhkan komunitas gangster di sekolahnya itu. Sehingga mereka semua bertobat lalu menuliskan kisah hidup mereka dan itu dibukukan. Ya. Jadi saya terinspirasi dalam soal itu. Jadi siapa tahu nanti kita bisa punya karya bersama-sama yang karya itu akan bisa dinikmati oleh generasi di bawah kita. Bukannya sekedar kelas kita ketemu selesai semester kita selesai. Itu mah nggak usah. Anda belajar di YouTube bisa. Tapi kita pendidikan bukan soal itu. Pendidikan adalah membuat Anda menjadi manusia dan menemukan potensi Anda ada di mana. Gitu ya. Dan Anda harus ingat bahwa pendidikan bukan alat konfirmasi Anda harus jadi seperti Anda sekarang sedang pendidikan. Paham? Anda sekarang sekolah teologi, nanti berarti kalau gitu saya harus bekerja sesuai dengan bidang studi saya. Bukan itu bukan harga mati. Pendidikan adalah sarana untuk Anda menemukan potensi diri Anda. Kalau ternyata pada saat Anda sekolah teologi, Anda sadar potensi saya bukan sebagai seorang pelayan Tuhan dalam gereja, tapi Anda bisa dalam masyarakat, kenapa tidak? Justru di sana butuh Anda, supaya Anda bawa terang ke sana. Kalau semuanya dalam gereja, terang ketemu terang, yang ada konslet. Garam ketemu garam, yang ada darah tinggi. Garam ketemunya air tawar kan? Terang ketemunya tempat gelap. Supaya di sana Anda bisa bersinar. Pak, tapi nanti saya takut. Kalau misalnya saya terpengaruh dengan pergaulan baik, tugas Anda di sini imunisasi yang lengkap. Supaya Anda kebal. Gitu ya. Jadi, oke, didasari pada prinsip yang sama. Kalau kita diskusi, sudah poinnya berbeda, jangan ladeni. Karena pasti nanti debat kusir. Nggak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Saya punya teman saksi Yehova, sampai sekarang teman saya sering ke rumah, dan berapa kali saya ikuti ibadahnya. Saya gini, saya bukan ikuti ibadahnya, ngikutin ritualnya. Saya ingin tahu, apa sih yang dilakukan di situ? Kenapa yang membuat orang saksi Yehova itu punya keberanian bersaksi? Ternyata mereka kalau komsel, itu semuanya diberikan waktu untuk menyampaikan pendapat. Dan waktu mereka komsel, mereka rapi pakai jas. Minimal pakai dasi. Bener, pakai dasi. Lalu dia mengatakan, Pak Julius bagaimana? Tapi satu teman saya mengatakan begini, teman saya ini adalah ketua di wilayah tertentu ya, saksi Yehova. Dia mengatakan begini, maaf untuk Pak Julius Anda tidak bisa pengaruhi ya teman-teman. Dia sudah punya posisi imannya yang tidak bisa terganggu. Saya mengundang beliau karena dia sahabat saya. Ya. Tapi kan juga saya punya agenda supaya dia punya pemahaman yang benar kan. Tapi untuk saya membuat dia menjadi memahami yang benar kan saya tidak perlu tergesa-gesa. Saya punya waktu yang bisa kemudian membuat orang itu bisa memahami sesuatu. Kita seringkali tergesa-gesa. Akibatnya apa? Buyar semuanya, nggak bisa memanfaatkan momentum. Begitu kairosnya sudah datang, kita lewat begitu saja. Kadang-kadang kalau kita bicara kairos, mungkin Tuhan sudah menghampiri waktunya Tuhan kepada kita. Tapi karena kita terlalu tertutup dengan ekspektasi, harapan dan ambisi besar, kita lihat kesempatan kecil itu dianggapnya bukan dari Tuhan. Padahal itu dari Tuhan. Contoh, Anda butuh duit 100.000. Anda lagi jalan nemu 20.000, diambil tidak? Diambil ya? Diambil atau tidak?
Tapi kan Anda butuhnya 100.000. Diambil tidak? Diambil. Kalau duit diambil ya, mau berapapun pasti diambil. Tapi contoh begini, saya kepengen pelayanan deh Pak. Ya. Di mana? Di gereja besar. Tunggu waktu Tuhan, Tuhan kasih saya gereja besar untuk saya pelayanan. Tiba-tiba ada orang nawarin, kamu pelayan tempat saya yuk. Tapi maaf, pelayanannya gereja kecil. Nanti saya tanya sama Tuhan dulu deh. Mungkin itu waktunya Tuhan menghampiri Anda loh. Anda lupakan. Nanti jangan-jangan kesempatan itu diambil oleh orang lain yang sudah menemukan waktu Tuhan. Bisa dimengerti ya? Jadi yang disebut dengan waktu Tuhan itu bisa bergerak. Makanya waktu Tuhan itu disebutnya Kairos. Kairos itu adalah dewa dalam mitologi Yunani. Namanya dewa Kairos. Memang dewa Kairos namanya. Dewa Kairos disebutnya dewa kesempatan. Dia punya sayap di punggungnya, lalu punya sayap di kedua tumitnya. Jadi kalau dia berlari dan terbang itu cepat sekali. Saking cepatnya manusia nggak bisa tangkap. Maka seringkali kan muncul perkataan dari kita kan, kita terlambat menangkap kesempatan. Karena jangan-jangan Tuhan sudah menghampiri kita dengan hal kecil. Tapi karena kita punya ekspektasi besar, hal kecil yang Tuhan sediakan kita lupakan. Ya, jadi itu penting untuk kita bisa pahami. Maka dasarnya kalau diskusi harus sama. Kalau sudah beda, jangan digunakan. Ya, jangan dipaksa untuk diskusi. Kalau poinnya sudah, yang satu poinnya sudah, ya pokoknya saya A, yang ini B. Apalagi kalau sudah keluar kata pokoknya dalam diskusi, selesaikan saja. Karena pasti nanti akan debat kusir. Tapi nanti kalau kita selesaikan kan kita dianggapnya bodoh. Nggak apa-apa ada dianggap bodoh sama orang bodoh kan? Jadi bukan gini, itu yang disebut dengan bijak. Bijak itu beda dengan pintar. Saya kasih ilustrasi begini. Ilustrasi ini mungkin bisa untuk bahan khotbah Anda ya. Di dalam sekolah itu ada 3, nanti Anda pisahkan. Ada seorang guru punya sekolah, muridnya cukup banyak. Tapi di antara murid yang banyak ada 2 murid ekstrim. Ekstrim bodoh dan ekstrim pintar. Kepada si pintar itu dia dapat topi putih sebutannya. Ya, kayak kopiah lah. Jadi kalau misalnya mau tanya ini, tanya sama si putih. Nah, si putih itu mahasiswa pintar. Satu kali, si bodoh datangi si putih. Putih, saya mau kasih pertanyaan kepada kamu. 8 kali 3 sama dengan berapa? Si putih jawab dengan kepintarannya. 8 kali 3, 24. Salah. 8 kali 3, 23, kata si bodoh. Mereka berdua berdebat. Yang satu bodoh mempertahankan 23, yang satu pintar mempertahankan 24. Akhirnya sampai si putih itu kasih simulasi. Ini 8 pertama, 8 kedua, 8 ketiga. Di jumlah 8 pertama, 8 kedua, 16 ditambah 8 ketiga, 24. Bodoh mengatakan begini, itu kalau tambah-tambahan. 8 ditambah 8 ditambah 8. Ini perkalian. Akhirnya si putih menyerah. Udahlah terserah kamu, kebenaran menurut kamu sendiri. Oh, enggak bisa. Kita minta pendapat dari sang guru. Kalau guru, kata si bodoh, menjawab 8 kali 3, 24. Saya siap potong leher saya, kata si bodoh. Tapi kalau 8 kali 3 sama dengan 23 jawaban saya, kamu copot topi putih kamu. Ternyata kamu juga bodoh seperti saya. Lalu si putih merasa menang di atas angin kan? Wah, pasti gurunya akan mengatakan 8 kali 3, 24. Dia datang kepada gurunya, dia sampaikan. Dan disampaikan juga konsekuensi kalau jawaban mana yang benar. Lalu si gurunya hanya jawab tersenyum begini. 8 kali 3 adalah 23. Lalu si bodoh merasa bangga kan menang. Wah, putih copot topi kamu. Si guru hanya mengatakan begini, putih ikuti taruhan tadi. Lalu si putih copot topinya. Lalu si putih pamitan. Guru, aku mau pulang ke rumah. Mendingan saya di rumah diajarkan kejujuran. Ini masa 8 kali 3 Anda mengajarkan 23. Gurunya nggak banyak bicara. Gurunya tersenyum. Kalau nanti kamu pulang, ini lagi musim hujan dan musim badai. Tolong jangan berhenti di bawah pohon. Bahaya. Si putih tidak menghiraukan pesan gurunya. Tapi gurunya berpesan itu. Dia pulang, kemudian di pertengahan jalan benar terjadi hujan deras. Dan dia berdiri di bawah pohon. Tapi lama-kelamaan kok hujannya makin deras ya. Dan angin kencang. Lalu dia berpindah ke tempat tertentu. Begitu dia pindah, tidak lama kemudian pohon itu tumbang. Dan tumbangnya ke arah di mana dia tadi berdiri. Kalau dia di situ, pasti mati. Dia mulai berpikir, gurunya pasti punya maksud dengan mengatakan 8 kali 3 sama dengan 23. Lalu dia berpikir begini, selesai hujan reda, saya pulang. Dan gurunya tahu, orang pintar, kalau dia sungguh-sungguh mencari ilmu, begitu mentok dia akan kembali mencari akarnya. Gurunya berdiri di depan. Si putih mau minta maaf, guru aku balik lagi.
Sebelum si Putih meminta maaf, gurunya mengatakan begini, Putih, 8 kali 3 ya 24, bukan 23. Kata gurunya. Lalu si Putih protes kan yang tadinya mau minta maaf. Tapi kenapa tadi guru mengatakan 8 kali 3, 23? 8 kali 3 sama dengan 23. 8 kali 3 sama dengan 24 itu kebenaran kecil, kebenaran matematika. Tapi 8 kali 3 sama dengan 23 itu kebenaran hidup. Loh, maksudnya apa guru? Tadi kan saudara kamu sudah bertaruh. Kalau jawabannya salah, dia siap potong lehernya. Dia bisa melakukan dalam kebodohannya. Kalau kamu saya kasih tahu 8 kali 3, 23, kamu pasti akan sadar, nggak melakukan tindakan bodoh. Tapi kalau si bodoh, saya kasih tahu 8 kali 3, 24, dia pasti akan bunuh diri dengan kebodohannya. Bisa dimengerti ya? Jadi yang disebut hikmat, kepintaran itu akan bedanya jauh. Makanya Ayub kan ngomong namanya hikmat itu adalah menjauhi kejahatan. Ya kan? Ya, jadi kalau kita berdiskusi dengan orang ketika orang punya poin berbeda, nggak usah diladeni. Itu namanya Anda bijak. Kalau Anda misalnya dengan pacar, misalnya saya beberapa hari lalu dengan istri pergi ke tempat makan beli es krim untuk anak kami ya. Pas saya lagi ngantri di kasir dengan istri saya yang lihat. Saya ketawa-ketawa lihat belakang, kenapa? Itu cowok sama ceweknya di sono di depan berantem sampai es krimnya ditumpahin itu ya. Si ceweknya pergi begitu saja, ketawa gitu ya. Akhirnya mbaknya nanya, kalau bapak sama ibu kayak gitu nggak? Mungkin pernah kita marah, tapi salah satu harus menurunkan tensi, bukan menaikkan ego. Pak, coba logika bapak saja, kalau diomelin kan pasti marah juga. Jangan samakan logika dengan emosi. Nggak logis dong Pak kalau kita diomelin diam saja. Nggak logis dong kalau kita suruh mengampuni 70 kali 7 kali. Itu nggak logis. Yang logis itu kalau kita disakiti kita marah. Itu yang tidak logis. Karena logis itu tidak sama dengan emosi. Sudah dipahami ya? Justru orang logis itu punya daya pertimbangan yang matang. Kapan harus mengungkapkan, kapan harus berdiam diri. Maka ini penting didasari pada prinsip norma tertentu. Kalau Anda diajak diskusi, sudah poinnya berbeda, mendingan tidak usah. Diskusi dilakukan kalau kita punya optimisme kita bisa mempertemukan pada satu titik untuk membangun kehidupan bersama. Kalau sudah beda, didiskusikan juga tidak ada faedahnya. Malah yang ada, malah kita nambah musuh. Dimengerti ya? Oke, yang berikutnya, kriteria berikutnya. Kayaknya latihannya ada, nanti kita coba cek ya. Nggak usah dikumpulkan, latihannya dicek aja. Tujuan yang dikehendaki. Hukum ini mengharuskan digunakannya satu kriteria tertentu yang selaras dengan tujuan yang diinginkan. Kriterianya tidak relevan. Contoh, ini sering terjadi di sekitar kita di Indonesia. Contoh ya, misalnya Anda dibuka kebutuhan perusahaan membutuhkan karyawan, dibutuhkan lulusan S1 menguasai komputer, IPK 3,5 misalnya, menguasai komputer, fasih berbahasa Inggris, diutamakan bisa berbahasa Mandarin misalnya, ya. Kemudian siap bekerja dalam tekanan. Ya, entah tekanan gaji, tekanan waktu dan lain-lain, pokoknya macam-macam, gitu ya. Lalu kemudian Anda datang itu kasih lamaran, kriteria administrasi Anda lulus. Tapi begitu orang lihat agamanya beda, sukunya beda, maaf, kami belum bisa bekerja sama dengan Anda. Bisa dimengerti ya? Oke. Pernah terjadi di satu kampus, waktu itu saya mengajar di sekolah tinggi ilmu keguruan. Ya, waktu itu pernah mengajar karena seberang-seberangan dengan UMN ya. Jadi kadang-kadang kalau saya sudah selesai dari UMN, saya tinggal nyebrang jalan saja, dibatasi jalan. Di sekolah tinggi itu, lalu ada seorang Kaprodi panggil saya, Pak Julius, saya butuh dosen agama muslim. Mungkin Pak Julius punya kenalan. Oh, saya punya kenalan, ada beberapa. Tapi tolong Pak, dosen agama muslimnya harus laki-laki. Ya. Loh kenapa Pak? Ya memang aturannya tidak tertulis, tapi itu yang dipraktekkan. Dimengerti tidak? Aturan tertulisnya kan dibutuhkan dosen, pengalaman misalnya mengajar 5 tahun. Kemudian pendidikan S2 yang linear, S1 S2-nya. Lalu kemudian punya NIDN.
Disebutkan tuh ala apa kriterianya. Tapi ketika kita menawarkan yang berbeda dengan ekspektasinya dia tolak. Pak, tapi harus laki-laki. Kenapa, Pak? Itu adalah kebijakan yang tidak tertulis, tapi itu yang disepakati bersama. Tidak boleh perempuan. Dipahami ya? Di Indonesia kan seperti itu kan? Dibutuhkan karyawan, pekerjaan ini begitu dilihat, aduh agamanya beda. Maaf, rasanya kita belum bisa bekerja sama. Semoga di lain waktu Anda akan kami panggil dan kita bisa bekerja sama. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih. Kita punya hak untuk memilih, tapi kita tidak punya hak untuk dipilih. Minimal level kita hanya sampai gubernur kan? Kalau orang Kristen, tidak sampai menjadi seorang presiden. Kriterianya tidak memenuhi persyaratan. Nah, itu kira-kira yang banyak terjadi di Indonesia. Coba klik lagi. Klasifikasi harus dipisahkan secara rapih, ya, substansi imaterial dengan material. Ini sih jarang kita temukan ya, tapi ini disisipkan kira-kira seperti itu. Ya, jarang kita nemu dalam kasus yang real di sekitar kita. Coba klik lagi. Besok saya bawa yang wireless lah biar lebih gampang ya, alias. Habis. Oke. Saya pinjam bukunya. Saya lupa tadi bawa bukunya. Pinjam buku logika. Ada yang bawa buku logika? Buku versi terbarunya sudah ada ya? Oke. Oh iya udah ada. Udah. Terima kasih Rizky. Rizky semangat. Rizky tadi ikut di YouTube ya? Saya lihat YouTube-nya. Yang lain juga ada ya? Kalau begini, kalau misalnya tadi udah yang nomor 1 ini sudah saya kasih contoh. Tentukan jenis klasifikasi manakah dari pertanyaan berikut atau melanggar prinsip yang mana. Contoh begini, Pancasilais dan komunis. Melanggar yang mana itu? Melanggar klasifikasi yang mana? Halaman 68. Komunis dan Pancasilais melanggar klasifikasi yang mana? Klasifikasi nomor 1, hukum klasifikasi ya. Melanggar hukum klasifikasi yang mana? Apakah klasifikasi yang lengkap ataukah yang melanggar hukum kedua? Dikotomis ya. Oke, berarti melanggar prinsip yang pertama. Rohani sekuler. Rohani sekuler melanggar prinsip yang nomor 1 atau nomor 2? Dikotomis. Oke, kalau ini motor transmisi matic, motor transmisi manual, motor Honda, motor Yamaha. Ini contohnya ya, nanti dalam itunya harus mana? Klasifikasi mana? Nomor 2 ya, karena tidak bisa dipisahkan. Itu kan matic dan manual itu berarti transmisinya. Kalau yang motor Honda, motor Yamaha itu kan mereknya. Oke. Dua apel ditambah 2 jeruk, apakah jadinya 4? Kenapa tidak? Karena variabelnya berbeda. Jadi tadi kira-kira seperti itu ya. Motor transmisi matic dengan motor Yamaha tidak bisa disamakan walaupun sama-sama bicara motor. Tapi yang satu bicara fungsi transmisinya, yang satu bicara mereknya. Jadi Anda harus bisa mengklasifikasi. Jadi nanti kalau misalnya Anda ketemu dengan orang, wah ini anak STTBI kemarin bikin kasus waktu pertandingan sepak bola. Berarti sekarang ketika pertandingan cerdas cermat tidak boleh ikut.
Bedakan dong, itu sepak bola. Yang ini cerdas cermat. Sudah dipahami ya? Wah, STTBI tidak boleh ikut ini karena melakukan pelanggaran di sini. Ya yang di sini tidak boleh kemudian ditutup seolah-olah satu kesalahan kenapa harus berlaku untuk semuanya. Dipahami ya? Oke. Itu juga nanti penting untuk kita supaya kita kemudian kalau jadi pemimpin mudah untuk membuat kebijakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Gimana Nixon? Saya kesini biar. Perbedaan pendapat. Hmm. 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 Ya, oke. Oke. Ya, memang kalau kita bicara demokrasi secara umum ya, bahkan kita demokrasi pada periode awal di Yunani kuno muncul, penggagas demokrasi itu adalah seorang politikus namanya Solon. Ya, di Yunani kuno dia menerapkan sistem demokrasi, tetapi demokrasi yang muncul pada waktu itu adalah demokrasi yang bertumbuh pada kekuatan mayoritas. Ya, jadi kebenaran itu ditentukan pada jumlah, bukan pada kebenaran argumentasi. Ya, jadi simpatisannya yang paling banyak mana itu dianggap benar. Nah, itu identik pada masa itu sehingga kemudian oleh para filsuf sekelas Plato dan sekelas Socrates termasuk Aristoteles menolak demokrasi. Karena dengan demokrasi justru kejahatan itu seolah-olah dapat dukungan dari suara mayoritas. Sementara kebenaran dari kalangan minoritas tidak dianggap. Yesus dalam konteks tokoh politik, dalam konteks politik dia juga disalibkan atas nama mayoritas loh. Ya kan? Selain karena skenario teologis, dia skenario politik juga dikorbankan atas nama politik yang berlaku pada masa itu. Karena mayoritas mengendaki Yesus Barabas yang dibebaskan, sementara Yesus anak Allah itu yang disalibkan. Maka Pilatus kemudian harus menghargai demokrasi yang berjalan pada waktu itu. Maka kemudian Pilatus menetapkan pilihan seperti suara mayoritas yang ada pada masa itu. Nah, kembali ke Indonesia, sebenarnya demokrasi itu sudah disterilkan dari anasir mayoritas minoritas itu di Eropa dengan munculnya demokrasi yang lebih modern, ya. Jadi demokrasi bukan pertumbuhannya bukan mayoritas tapi kepentingan bersama. Dan kadang yang mementingkan kepentingan bersama malah kadang-kadang minoritas loh dibanding mayoritas. Kalau minoritas kan sepertinya ya udahlah yang penting kita rame-rame setuju bolos ya bolos. Tapi ada satu orang jangan bolos kita rugi loh nanti. Satu orang itu memikirkan kepentingan bersama. Jadi kalau di zaman Eropa yang lebih modern, demokrasi bukan lagi demokrasi yang bertumbuh pada kekuatan mayoritas, tapi pada argumentasi untuk kepentingan orang banyak dari mana. Kalau dari minoritas, hargai keminoritasannya karena berpikir untuk kepentingan orang banyak. Nah, di Indonesia, demokrasi dikembalikan seperti Yunani klasik pada masa itu. Bahwa demokrasi telah dibajak oleh kekuatan mayoritas. Maka tadi saya di radio sempat ngomong begini, toleransi di Indonesia itu toleransi paternalistik.
Jadi artinya kita itu semu toleransinya. Karena yang merumuskan toleransi adalah mayoritas, bukan minoritas. Mayoritas kalau mau bikin acara ibadah, tutup jalan tidak ada masalah. Tapi minoritas bikin acara ibadah, di rumah, suara Anda ganggu tetangga, bisa dilaporkan. Ya, jadi itu yang terjadi di Indonesia. Lalu sikap kita bagaimana? Harusnya dalam konteks pemilihan umum, pilkada ataupun pilpres, seharusnya ketika pemimpin sudah terpilih, harusnya sudah selesai. Tapi gini juga, kemungkinannya terjadi begini di Indonesia. Kalau pemimpin itu dipilih dengan mengorbankan asas paling mendasar, yaitu negara Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia dengan bernafaskan Bhinneka Tunggal Ika, lahirlah pemimpin yang kemudian melakukan pada waktu jadi pemimpin, kemudian dia menjual ayat dan lain-lain untuk menjadi pemilih, kita harus kritis. Tapi kita selesai, kita mengakui kan sekarang misalnya, kalau Anda tidak sepakat dengan gubernur tertentu bisa, tapi kan tetap kita mengakui dia sebagai gubernur, kita dukung secara kinerjanya supaya lebih baik. Tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa Anda pernah menciptakan segregasi politik di kota ini yang membuat hubungan antar agama ini menjadi terganggu. Kita cek hubungan antar agama di Jakarta. Kan saling curiga kan? Jakarta loh kota besar, ibu kota negara. Pilihan pilkadanya malah justru barbar. Tahun 2000, berapa tuh? 17 ya? Pilihannya barbar. Dengan melakukan politisasi agama. Yang dikritik bukan pribadinya, tapi proses untuk menggunakan agama sebagai komoditas politik. Itu yang dikritik. Maka tadi ketika saya bicara dengan dari PS itu mengatakan begini, saya siapapun yang terpilih, saya akan dukung. Tetapi kalau seseorang dibangun di atas sebuah paradigma yang sudah keluar dari semangat keindonesiaan, kita orang Kristen perlu bersuara. Itu apologetika loh di situ. Jadi apologetika bukan sekedar pembelaan iman dalam artian iman Kristen Tritunggal Trinitas, bukan soal itu. Tapi juga menyuarakan tentang hak minoritas yang sudah diberangus di Indonesia. Kita perlu berjuang. Kita jangan menikmati ketertindasan. Banyak orang Kristen menikmati ketertindasan. Akhirnya apa? Mayoritas semena-mena terhadap kita. Kenapa? Kita ya sudahlah, kita nikmati. Nanti kan Tuhan yang berperkara. Kita diam saja. Akhirnya apa? Maaf kata. Itu namanya masohis. Anda tahu masohis? Masohis itu dalam dunia seksualitas di zaman dulu adalah orang yang mencapai orgasme kalau salah satu pasangannya itu disakiti. Jadi diikat, dicambuk, dia baru berhubungan intim, rasanya dia mendapatkan kenikmatan dalam dunia seksualitas. Lalu kemudian istilah masochis itu diadopsi dalam konteks sosial. Orang yang menikmati ketertindasan. Seolah-olah kalau Anda ditindas, Anda merasa dapat surganya lebih banyak. Saya dulu ketemu dengan waktu mendampingi kasus kekerasan perempuan yang dilatar belakangi oleh agama, tahun 2008 sampai 2009, saya dengan teman-teman itu penelitian di beberapa provinsi mengenai kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan yang dimotori oleh agama. Adakah tidak narasi di dalam agama, teks dalam kitab suci yang melegitimasi kekerasan terhadap perempuan? Ternyata semua agama sepakat kita punya sejarah kelam. Tapi pada waktu kita kemudian wawancara dengan perempuan yang mau kita tolong, banyak perempuan mengatakan, udahlah kami kan ibadah, kalau kami dipukul, kalau kami terima, berkahnya makin banyak. Itu orang menikmati ketertindasan. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi kekerasan dalam rumah tangga makin merajalela karena ada korban yang menikmati kekerasan. Dalam konteks mayoritas minoritas, kalau sudah terpilih sebagai pemimpin, kita selesai, memang selesai. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa pemimpin seperti ini tidak boleh diberi ruang kembali. Apalagi kalau dalam track record-nya ketika memimpin, masih kemudian membenturkan identitas yang berbeda. Tugas kita untuk menyelamatkan masyarakat dari benturan konflik horizontal. Bisa dipahami ya? Nah, saya kira memang teologi kita harus teologi yang bergerak di dalam wilayah sosial. Teologi kita harus menjadi teologi pembebasan. Bukan teologi pembebasan dalam ala Guterres yang ada di Amerika Latin, tapi teologi pembebasan dalam konteks Indonesia. Kita dijajah oleh apa? Dijajah oleh mayoritas, dijajah oleh kemiskinan, dijajah oleh para koruptor. Yuk kita bersuara dong. Bersuara dengan apa? Dengan kapasitasnya kita. Tidak perlu Anda menjadi seorang politisi.
Saya tadi mengatakan, ditawari apakah Anda kepengen menjadi politisi, Mas Yulus? Tidak. Saya tidak tergiur menjadi politisi. Lalu kemarin ada yang ngomong kepada saya, apakah Mas Julius kepengen jadi gembala? Oh ya, waktu saya pelayanan di Kerawang kemarin. Pak Julius kepengen jadi gembala? Oh tidak, saya tidak terobsesi menjadi seorang gembala. Saya cukup menjadi seorang pendidik saja. Kenapa? Karena saya menyadari panggilan saya ada di situ. Dan tugas saya harus saya kemudian gunakan dengan semaksimal mungkin untuk mengedukasi teman-teman semua. Kalau semua jadi gembala, lalu siapa yang bergerak dalam wilayah pendidikan? Kalau semua Anda begitu lulusan STT bergerak dalam dunia gereja, siapa yang akan menggarami orang-orang yang di pasar? Siapa yang akan menggarami ya orang-orang yang ada di misalnya nelayan? Kan harusnya kita yang ada di sana. Nah, makanya sikap kita pertama harus legowo, menerima bahwa ini sudah selesai. Walaupun terpilih adalah orang yang bukan kita pilih, harusnya selesai. Tapi yang kedua, kita juga lihat bahwa orang membangun kekuasaan dengan cara mengorbankan prinsip paling utama dalam bernegara, dengan membenturkan identitas yang berbeda, maka orang ini tidak boleh kemudian melanjutkan pada periode berikutnya. Karena nanti bisa akan terseranda lagi dengan politik identitas. Kalau saya sepakat, kalau saya lebih cenderung ke arah situ. Nixon. Ya. Hmm. 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 Ya, itu yang kemudian dikritik oleh Karl Marx ya.
Agama itu jadi candu masyarakat. Jadi agama menjadi alat kekuasaan khususnya bagi kalangan kapital, pemilik modal, untuk nakut-nakutin orang miskin. Orang miskin, udahlah kamu gaji seberapapun tetap bersyukur, karena itu berkat dari Tuhan. Yang terpenting bagi kamu bukan seberapa kamu dapat duitnya berapa, tapi seberapa kamu mensyukuri. Itu dulu di zamannya Karl Marx hidup seperti itu. Agama kemudian dibajak oleh kaum pemilik modal, maka memunculkan budaya kapitalisme pada waktu itu. Jadi yang terjadi oleh kata Karl Marx ini pertentangan kelas. Karl Marx itu adalah seorang filsuf berdarah Yahudi ya, pertentangan kelas. Jadi antara kelas borjuis dengan kelas proletar dibentur-benturkan itu, ya. Dan kalangan atas itu meminjam agama karena agama itu bisa menyuntik kesadaran palsu. Sama seperti obat bius. Kalau Anda disuntik, kan Anda nggak kerasa kan? Dan bergerak mungkin disakiti juga tidak berasa. Tapi begitu Anda sadar, seperti Anda obat-obatan terlarang lah, narkoba, Anda makan mungkin happy. Tapi Anda baru menyadari ternyata tubuh Anda makin kurus. Ternyata usia Anda kalau sampai OD bisa kemudian meninggal dan lain-lain. Itu seperti itu. Karl Marx mengkritik itu. Maka kemudian memang kita harus menemukan semacam formulasi hidup keagamaan dan keimanan yang sebenarnya lebih otentik pada jalurnya Yesus. Nah, tapi kita juga harus akui bahwa Kristenitas pun yang mengklaim selama ini bahwa kekristenan itu bukan agama tapi etika. Tapi pada faktanya kita jatuh dengan hal itu. Kita kan sering mendengar mungkin dari dosen, dari pengkhotbah, bahwa kekristenan itu bukan agama tapi jalan hidup. Tapi ternyata Anda malah membuyarkan jalan hidupnya orang. Membuyarkan jalan hidup yang benar. Kalau begitu Anda agama juga dong, bukan kemudian sebagai jalan hidup. Nah, itu yang terjadi di sekitar kita seperti itu. Tapi kembali begini. Kira-kira tadi disebutkan sebagai organisasi besar ya. Saya tidak punya kompetensi untuk membedah organisasi PGI-nya ya. Tetapi memang salah satu kelemahannya Protestan adalah kita kan banyak aliran nih. Jadi banyak aliran itu banyak warna-warni, lalu kemudian juga banyak pertimbangan. Beda dengan misalnya kalau Katolik. Katolik lebih satu suara. Uskupnya bilang apa, kardinalnya bilang apa, akan diikuti. Kalau kita tidak. Jangankan kita bicara PGI, kita bicara yang level karismatik saja. Itu bisa berbeda-beda kebijakannya, bisa berbeda-beda apa yang dikerjakannya, tergantung siapa pemimpinnya. Mereka sudah punya template sendiri-sendiri. Oh, kalau karismatik alirannya ini, karismatik gerejanya ini, template kerjanya seperti ini, yang ini seperti ini. Jadi dia tidak akan keluar dari situ karena dianggap kalau saya menggunakan template-nya dari gereja lain, dianggapnya saya sudah melanggar sistem keorganisasian dan tidak rohani lagi. Nah, itu saya kira salah satu kelemahan dari aliran gereja karismatik Pentakosta. Sifat dinamisnya itu lebih bergerak pada dinamis yang sifatnya manifestasi. Kalau bicara manifestasi kita gampang mengikuti, dinamis sekali. Tapi bicara paradigma kita terlambat. Makanya itu muncul karena ada euforia keimanan dan keagamaan yang berlebihan, tapi tidak dibarengi dengan perubahan paradigma. Ada bolong. Nah, bolongnya itu memunculkan radikalisme. Sebagai contoh, mungkin sekarang ada gereja-gereja tertentu yang kemudian memproklamirkan atau menyampaikan bahwa ini tahun perubahan paradigma. Loh, kalau tahun perubahan paradigma, ya paradigmanya berubah dong. Bukan sekedar ritual dan perilakunya. Kita kan mengatakan begini, wah dia sudah bertobat, dari mana Anda tahu? Dia sudah bertobat, rajin ke gereja, tapi kenapa banyak orang rajin ke gereja malah hidupnya nggak benar? Karena pertobatan itu bukan perubahan aktivitas. Pertobatan itu perubahan paradigma. Kalau akuran pertobatan perubahan aktivitas, banyak orang ke gereja kok lebih aktif, tapi hidupnya nggak benar, kan banyak juga. Jadi kalau begitu, tapi kalau begitu mendingan saya dong nggak ke gereja tapi paradigma saya berubah. Juga jangan, karena iman butuh ritus. Bisa tidak? Kan sama seperti saya pernah menyampaikan ke Anda, waktu Salomo ngomong banyak belajar melelahkan. Kan Salomo bukan sedang menasihati Anda jangan belajar. Seolah-olah kalau gitu kita nggak usah belajar, kan Salomo menasihati. Bukan, tetaplah belajar. Tapi Anda harus sadar pada titik tertentu. Kalau Anda terlalu banyak belajar melelahkan. Prinsip utama takut akan Tuhan. Tapi bukan berarti takut akan Tuhan menghilangkan unsur belajarnya kan? Bisa dipahami tidak? Kalau saya mengatakan kepada Anda, sudah buang teologi kamu itu. Kan waktu saya mengatakan itu saya sudah belajar teologi.
Bukan saya sebagai orang yang bukan belajar teologi. Kalau saya menganjurkan Anda buang teologi sebagai saya bukan pembelajar teologi, itu keliru, jangan diikuti. Tapi kalau saya mengatakan saya belajar teologi dan saya menganjurkan Anda buang teologi Anda, itu kan harus dipahami bahwa saya sudah menyelesaikan tahap pertama. Maka tahap kedua, lupakan ilmunya, kuasai dan racik sendiri. Sama seperti kalau Anda belajar ilmu memasak, kan pertama belajar teknisnya kan dari orang tua Anda, masak nasi goreng, bumbunya ini, yang dimasak ini dulu. Tapi kalau Anda sudah menguasai, tahapannya dibuang kok. Anda masak dengan cara Anda sendiri kan? Tapi waktu Anda masak dengan cara Anda sendiri, apakah Anda melupakan belajarnya? Kan tidak. Anda mengimprovisasi. Maka ilmu Tai Chi itu penting. Kuasai bentuknya, sudah kuasai, lupakan bentuknya. Ya, jadi Nixon, jadi memang keimanan dalam Kristenitas itu tidak sekedar seperti logika Aristotelian yang kita pelajari. A adalah B adalah C, maka C adalah A. Logika hidup itu kadang-kadang A dan B ketemu C bisa berbeda, tergantung variabelnya apa. Maka dalam logika itu juga dikenal dengan logika paradoks asimetris. Menafsirkan kitab suci tidak sekedar simetris, tapi kadang-kadang asimetris. Nah, berkaitan dengan masalah asimetris-simetris, Asa pun sampai harus kemudian dia mengalami semacam apa ya, frustasi. Kenapa justru banyak orang tidak mengenal Tuhan malah dia diberkati? Padahal konsep masyarakat pada masa Asaf hidup pada waktu itu, mereka punya semboyan orang yang percaya sama Tuhan, hidupnya diberkati, tidak sakit, malah justru mendapatkan rahmat dan salom. Tapi ternyata ini terbalik. Jadi itu kira-kira dalam proses kita berkomunikasi dengan banyak. Kita begini, tetap kita kedepankan sikap. Nah, waktu saya ngisi di welcoming student mahasiswa S2, ada yang kemudian semoga kamu diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kebaikannya. Oke, gini. Pernah kejadian, saya ngomong, kita harus ngikutin perkembangan zaman. Tapi dia ngomong begini, nanti kalau misalnya kita gunakan YouTube, gunakan media sosial, nanti kalau ada iklannya iklan bikini bagaimana? Saya
agak garuk-garuk kepala ya. Saya bilang begini, itu namanya mental block. Itu namanya mental block. Kita melakukan sesuatu, tapi kita sudah dihantui rasa takut dulu. Makanya kenapa gereja terlambat mengadopsi perubahan? Karena rasa takut, mental block. Jadi kalau kita punya rasa takut, mental block, nggak akan berkembang. Dijamin tidak akan berkembang. Harus bergerak. Tapi nanti kalau misalnya kita dapat ikan bikini, iklan itu kan bukan keinginan kita. Dia datang sendiri. Karena ngelihat konten yang kita buat itu ternyata banyak peminatnya. Kalau toh ada iklan bikini, ya itu urusan iklan, bukan di luar kekuasaan kita. Tapi kan nanti kita dinilai buruk sama orang. Soal orang lain mau memberi apa bukan tanggung jawab kita. Kadang-kadang kita terganggu dengan responnya orang lain. Akhirnya membuat kita tidak punya kreativitas. Bisa dipahami ya, Nixon? Nah, memang pro dan kontra pasti ada. Saya sih tetap walaupun ini tadi ke RPK beberapa hari lalu saya diinformasikan jangan bawa bendera STTBI karena isunya sensitif. Oke, saya ikuti. Tapi kalau nanti mendapatkan benefit, Anda baru menyadari bahwa ternyata kita punya kontribusi ya silakan, enggak apa-apa. Mungkin takut sebagai institusi. Tapi bagi saya sekarang kan kita dimasuk di media kan kita juga ngomongnya harus hati-hati juga dong. Apalagi kalau bawa institusi, nggak saya ngomongnya sembrono. Justru kita malah dapat benefit, kita punya kenalan dari beberapa anggota partai politik yang sekali waktu akan menjadi bumper dan perisai di tempat ini. Kenapa kita harus takut? Justru sekarang harus rubah paradigma. Nah, ini kadang-kadang lembaga pendidikan sendiri tidak bisa berubah paradigmanya. Kita terlalu menikmati status quo. Maka teman-teman berubah paradigma. Saya datang ke kota bukan sekedar untuk dapat gelar. Saya kuliah bukan sekedar dapat gelar. Kalau hanya mengejar dapat gelar, nggak usah kuliah. Anda kuliah untuk belajar. Karena banyak orang kuliah nggak belajar. Gitu ya. Kalau sekedar cari gelar, banyak kok STT yang jual gelar. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 semester, 2 semester selesai. Anda tidak perlu tinggal di asrama bangun siang. Anda bisa pakai gelar. Gampang kalau hanya untuk cari gelar. Kalau Anda belajar sekolah cari ilmu, belajar. Dan belajar itu siap untuk berbeda pendapat dan siap untuk dikonfrontasi. Saya senang ketika banyak orang mengkonfrontasi ide saya mungkin di luar kelas. Berarti kita semakin kaya dengan pemahaman baru. Jangan pernah takut dengan perbedaan. Kalau kita dikonfrontasi dengan pendapat saja kita berbeda, maka kita terjun di masyarakat, kita takut dengan orang yang berbeda. Itu namanya xenofobia. Takut dengan, bukan hanya orang asing saja, takut dengan pikiran yang asing. Takut dengan filsafat, takut dengan teologi. Itu kan yang seringkali diimunisasi kepada Anda. Akrabi filsafat, akrabi teologika. Anda akan bisa menjadikan teologi yang Anda pelajari berkomunikasi dengan semua ilmu pengetahuan. Hmm. 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 Ya, kadang-kadang memang kalau kita bicara pemimpin agama, bukannya Kristen ya, termasuk Muslim juga, kan tokoh agama itu sudah mengalami transfigurasi, sudah berubah jadi manusia setengah dewa, yang tidak bisa dikritik. Ya, kalaupun salah, dia harus dibenarkan.
Kalaupun salah dimaklumi, dia akan mengatakan pendeta juga manusia gitu kan. Tapi kalau dia dalam posisi benar, dia akan menjadi Tuhan yang disembah oleh si umatnya itu, termasuk bukannya Kristen ya. Dalam saudara sepupu kita, apa yang dikatakan pemimpin agama adalah kebenaran. Jadi seolah-olah sabda Pandita Ratu, firmannya Tuhan itu dititipkan pada firmannya seorang raja. Itu kan zaman kerajaan, zaman monarki. Tidak ada lagi sekarang Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Yang terjadi dalam organisasi keagamaan adalah suara pemimpin agama adalah suara Tuhan. Dan masyarakat Indonesia, umat beragama, bukan hanya Kristen ya, termasuk Muslim, ketika masuk ke ruang ibadah, absen berpikir, maka dia kosong pikirannya, diinstal apapun oleh pemimpin agama, jadi. Bunuh yang beda agama, yang kafir, kamu dapat bidadari, hidup mulia mati syahid, dilakukan, padahal anjurannya salah. Karena waktu ibadah, pikirannya dikosongkan. Coba cek tulisan saya di Kompas, beragama dan bernalar. Ya. Oke ya, sampai di sini ya. Terima kasih. Mika, kita Senin depan ngopi bersama ya. Ngopi bareng.